Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'anhum illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qaddama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kunaon jarem pelingki ece? Anu tunduh aya, anu lapar aya, anu teu boga duit aya. Astagfirullahaladzim. Anu loba hutang aya. Semoga yang datang di pagi ini Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Semoga yang hadir di majelis ilmu ini Allah berkahi kehidupan di dunianya, Allah sempurnakan kehidupan di akhiratnya, Allah berikan rizki yang berkah dan halal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh saleha, wafatnya husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Teu cukup ku amin da kudu tobat angger. Kumaha Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan pupus. Maut ngantunkeun. Ibu mau masuk surga, mau aja atau mau banget? Engke bada lohor.
Ibu mau masuk surga? Mau. Engke bada lohor engke heula. Ayah wae. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. 3 sifat tentang mati yang kita tidak tahu. Catat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang paling dekat dengan kita itu mati, Bu. Yang paling jauh masa lalu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kita mempersiapkan bekal-bekal untuk kita pulang nanti. 3 tentang kematian yang sudah pasti dekat dengan kita. Yang pertama, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak akan pernah faham, tidak akan pernah tahu apa-apa yang akan dikerjakan esok hari. Ibu besok gak usah mikirin masak naon, ongkos kajian kumaha, rek make tiung warna kumaha, panggih deui jeung besti atau henteu enggeus tong dipikiran. Karena manusia itu hanya bisa berencana. Apa hubungannya Kang Mega manusia itu dengan apa-apa besok yang dikerjakan tidak akan pernah tahu. Jikalau berkorelasi dengan kalimah kullu nafsin dha'iqatul maut, manusia tidak akan tahu kapan akan diwafatkan. Well, ayeuna urang keur ngumpul kabeh di Masjid Trans Studio kajian tauhid DT peduli. Nanti adan lohor toa Masjid Trans disada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun dunya Ibu Lilis. Aya Bu Lilis? Sing panjang umur Bu, sing seueur artos, sing enggal angkat ka Mekah ece. Teu cukup ku amin Lilis da kudu tobat angger. Bisa terjadi tidak Bu? Kang Mega kunaon Ibu Lilis buat maut apan tadi aya keneh. Wajahnya bercahaya, make tiung warna koneng. Kenapa beliau meninggal? Enggak tahu. Kata bestinya mau sholat duhur beliau, wudhu di Masjid Trans, kakinya terpeleset, kepalanya membentur bak wudhu, akhirnya beliau meninggal dunia. Bisa terjadi tidak Bu? Tidak usah berpikir yang akan terjadi besok. Tidak usah berpikir apa-apa yang akan terjadi. Tidak usah banyak ketakutan. Kenapa? Belum tentu nanti siang kita masih hidup. Betul? Mati bukan milik yang sepuh. Bukan milik yang sakit. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang sepuh Allah panjangkan usianya. Bayi yang baru lahir Allah panggil kembali pulang. Bisa terjadi Bu? Pertanyaannya, siap tidak? Engke bada lohor. Siap teu ece? Siap tidak siap, manusia tidak akan ada yang tahu kapan dia akan diwafatkan. Yang jadi masalah berapa banyak dosamu, berapa banyak amal soleh, berapa banyak amal. Oleh karena itu kalimatnya jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu ruhi, bukan kullu jasadi, tapi nafs. Apa Bu? Nafs. Apa itu nafs? Jiwa-jiwa kita yang sudah terisi oleh amal soleh atau amal
salah. Ibu mari berpikir, bermuhasabah. Saya bahagia pagi ini tinggalikeun ieu ibu-ibu meuni pinuh tepikeun ka tukang atuh. Pertanda ibu teh semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dituluykeun ku hariwang Kang Mega teh, ada khawatirnya kenapa ari ka majelis taklim rajin, napi nanti pulang dari sini mimiti ustad diomongkeun. Aya nu sok ngomongkeun ustad, anu mana jelemana ceuk? Da siga carita tapi nyaan atuh. Pertama, tidak usah banyak berpikir apa yang akan terjadi, tidak usah banyak ketakutan. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan kepada Allah semuanya. Takdir kita, qadha dan qadar kita serahkan kepada Allah semata. Namun sandingkan dengan perbuatan baik. Sekali lagi, manusia tidak akan pernah tahu kapan akan diwafatkan. Yang kedua dan yang ketiga, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hai manusia, kalian tidak akan pernah tahu akan wafat di mana. Cita-cita meninggal di rumah, cita-cita meninggal di kasur, dikelilingi oleh keluarga tercinta. Bahkan hayang nama ayah Pak Ustad ameh bisa dibimbing, ditalkin, betul Bu? Tapi ternyata pulang dari TSM katabrak ku angkot. Bisa terjadi Bu? Bisa terjadi Bu? Ingat ya, manusia itu bahwa setiap harinya langkah kakinya sedang Allah arahkan menuju tempat dia wafat. Oleh karena itu usahakan dari sekarang berjalan di muka bumi ini tiada lain ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat terbaik. Lalu perhatikan yang ketiga, ini yang bahaya Bu. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana caranya diwafatkan. Ibu mohon diulang kalimat saya siap. Yang bisa mengulangi saya beri hadiah brosur umroh. Hanya tenanaon aja brosur heula tuh. Siap Bu. Mohon diulangi, ini masjid segini penuhnya. Kompak Bu. Pak ikutan siapa? Tong kikian we nya gitu. Well Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, kurang kompak. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jazadu kulluh wa idza fasadat jazadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sok ulang deui. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jazadu kulluh wa idza fasadat jazadu kulluh ala wahiyal qalbu. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Perhatikan jamaah rahimakumullah.
Di dalam jasad manusia ada segumpal. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah keseluruhan jasadnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga keseluruhan jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Ada apa dengan hati? Kelak hatimulah yang akan menentukan bagaimana caranya engkau wafat. Apakah dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kenapa bisa Kang Mega? Kalau hatimu buruk maka pikiranmu akan buruk. Ibu hidup di dunia diberikan hati yang buruk, tentu saja pikiran akan buruk. Contoh. Ibu bangun tahajud tengah malam, lihat tetangga pulang perempuan buuk berem, halis mehong, biwir berem, pakai rok mini, sepatu jangkung, anting segede onde-onde, mamawa tas letik. Ibu lihat diantar sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Hari Senin anu botak, poe Salasa anu jabrig, hari Rabu yang kurus, hari Kamis yang gemuk, terus berubah. Engke poe Jumaah orang bule. Kalau hatimu buruk maka apa yang terjadi? Kerja di mana ya? Betul? Apa kerjanya ya? Betul? Manusia itu hanya bisa mengira-ngira, mengumbar aib orang. Tapi manusia tidak akan pernah tahu ketika seseorang itu bertobat kepada Allah. Betul? Betul tidak? Untuk apa kita ngurusin urusan orang lain, Bu? Tapi apa yang terjadi? Jikalau hati buruk, maka pikiran akan buruk. Kerjanya di mana ya? Siapa dia ya? Diantur-antur wae. Itu dari hati. Maka akalmu akan buruk. Setelah akalmu buruk, pikiranmu buruk, maka akan turun kepada lisan. Hati kita buruk, melihat sesuatu yang kita tidak mengetahui, akhirnya pikiran kita akan buruk. Setelah pikiran buruk, maka akan jatuh kepada lisan. Berangkat ibu ke pengajian, pependak ejeng besti ka dieu geura aya naon, itu tingalikeun si ibu anu eta, anu di mana tung dudu ke tiang, dudu ke tiang mana we ieu mah, kunaon da tadi peuting mah meuni siga penyanyi dangdut. Ayeuna naha geus make tiung deui. Hei, Anda tidak pernah tahu ketika perempuan tersebut masuk ke rumah, dia ambil air wudhu, dia bertobat, taubatan nasuhanya Allah terima. Sedangkan Anda menjadi orang bangkrut. Kenapa? Pahalanya ditransfer terus. Hati-hati dengan hatimu, karena hati itu akan berpengaruh kepada pikiran buruk, akan berpengaruh kepada lisanmu buruk, akan berpengaruh kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah buruk, maka karaktermu pun akan buruk. Kalau karakter sudah buruk, maka jiwanya pun akan buruk, karena jiwanya dikuasai oleh nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Bagaimana nafs kita disempurnakan? Nafs itu akan mengantarkan diri kita ke arah fujur ataupun arah takwa. Sekali lagi, kalau hati sudah buruk maka pikiran akan, kalau pikiran sudah buruk maka lisan akan, ketika lisan sudah buruk maka kebiasaanmu akan, karaktermu buruk, kebiasaan buruk, jiwa yang buruk tentu saja bersanding dengan amal yang buruk. Umur 40 tahun akal sudah sempurna, sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah.
tapi Anda tidak mampu lepas dari kebiasaan buruknya, maka Allah akan wafatkan engkau dalam kebiasaan buruknya. Tapi jangan salah tafsir, Bu. Jangan salah tafsir, Pak. Jangan salah arti juga. Kenapa nanti pulang dari TSM ibu cerik kasalaki, Bapak. Aya naon mama? Tadi di pengajian, terus eta cek Ustad Mega kunaon, jalmi mah bakal maut sesuai kebiasaan, terus mamah kunaon cerik, apanan mamah tukang lotek. Terus engke mautna direndos lain gitu. Bukan seperti itu. Tapi kalau hatimu baik, maka pikiran akan baik, lisan akan, kebiasaan akan baik, karakternya baik, jiwanya baik. Orang-orang dengan amal yang baik, Allah akan wafatkan dalam kebiasaan baiknya. Berapa banyak mata kita, telinga kita yang bersaksi, orang yang cinta sholat di masjid, wafatnya ketika sholat. Orang yang mencintai Al-Quran, wafatnya lagi baca Quran. Orang yang senang gemar bersedekah, wafatnya sedang sedekah. Tapi berapa banyak kita menjadi saksi ketika orang-orang dengan kebiasaan buruk alias maksiat wafat dalam keadaan maksiat. Berapa banyak penjudi yang Allah wafatkan dalam keadaan sedang berjudi. Betul, Bu? Kunaon jara rempling ece sieun. Semeti ayeuna eureunnan berhenti berkebiasaan buruk. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kita banyak dosa enggak, Bu? Yakin? Well, dosanya apa aja, Bu? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang paling pertama tauhid agamanya, yang kedua suci dari dosa. Allah tidak akan pernah merubah fitrah yang telah diberikan kepada kita meskipun kalimatnya sebuah berita la tabdila li khalqillah, namun tersimpan pesan yang mendalam agar manusia itu menjaga fitrahnya sampai kembali mereka dipanggil oleh Allah. Mata kita diciptakan dalam keadaan suci, betul? Mulai melihat yang tidak baik-baik. Telinga kita diciptakan dalam keadaan baik, betul? Mulai mendengar yang tidak baik. Lisan kita diciptakan dalam keadaan baik, mulai berbicara yang tidak baik. Lalu kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan berlumur dosa. Kira-kira Allah senang tidak, Bu? Senang tidak, Bu? Oleh karena itu diberikan dua ketentraman kepada hamba Allah. Umat manusia itu ketentramannya cuma dua. Berapa, Bu? Yang pertama, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kenapa kita bisa tentram? Karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sudah wafat sekarang, betul? Berarti satu lagi ketentraman untuk kita yang tersisa sebelum kita mati. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Ibu suka beristighfar tidak? Yakin? Ayeuna astagfirullah engke beurang selfie deui. Beres selfie astagfirullah deui gitu. Terus istighfar deui gitu. Hati-hati yang kayak gitu. Baik, perhatikan, Bu.
dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah ketika seorang hamba mengucapkan bareng-bareng Bu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu sering berbuat dosa pada waktu siang hari dan malam hari. Namun perhatikan, apabila kita mengucapkan istighfar tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Perhatikan Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di waktu siang penuh dengan keyakinan, lalu dia meninggal hari itu sebelum sore hari. Jadi ibu baca itu di siang hari terus wafat sebelum sore hari, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan dia dijamin untuk masuk surga. Lalu barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan sebelum masuk waktu pagi, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Baik, Kang Mega, kenapa Sayyidul Istighfar teh penting? Dah kita mah banyak dosa, betul tidak Bu? Betul tidak? Karena di dalam Sayyidul Istighfar itu ada pengakuan terhadap uluhiyah dan rububiyahnya Allah, yang tiada lain kita mentauhidkan Allah. Sok, sekarang ikuti Bu, siap? Bu, ikuti siap Bu? Allahumma anta rabbi. Kenapa kalimat itu penting? Menunjukkan pengakuan seorang hamba bahwa Tuhannya adalah Allah, enggak ada yang lain. Itu Allah sangat mencintai seorang hamba yang betul-betul menghinakan dirinya di depan Allah. Allahumma antar rabbi, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Jikalau seseorang telah dibentengi dengan kalimat pembuka, Allahumma antar rabbi, ya Allah, hanya engkaulah Tuhanku, mustahil seorang hamba itu bermaksiat. Allahumma antar rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Berarti seorang hamba telah siap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Jikalau seorang hamba telah siap menjadikan Allah sebagai Tuhan, yang pertama akan terpatri sebuah sifat yang berubah menjadi sikap, namanya al-khaufu minal jalil. Dia takut kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. Contoh, Allahumma antar rabbi, terpatri dalam dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia tahu, yakin bahwasanya Allah itu melihat apa yang dia lakukan. Dia yakin Allah itu mengetahui isi hatinya. Dia yakin Allah itu lebih dekat daripada urat di lehernya. Maka mustahil aktivitasnya dilakukan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka akan dijauhi apa yang namanya larangan-larangan Allah. Ece kadia gerak. Kenapa? Allahumma antar rabbi. Dan Allah mempunyai tentara langit yang diturunkan di kanan di kiri. Izyatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ada malaikat di kanan di kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat, mengawasi segala ucapan dan perbuatanmu. Kalau seseorang tauhidnya baik, sudah merasa diawasi oleh Allah, dia tahu ada malaikat di kanan di kiri yang senantiasa mencatat semua ucapan dan perbuatannya. Mustahil seorang hamba berbuat maksiat. Oleh karena itu, kenapa Sayyidul Istighfar ini dibuka dengan kalimat Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Menunjukkan ketauhidan. Tidak ada tempat bergantung selain Allah. Dilanjutkan dengan kalimat la ilaha illa, tiada yang berhak diibadahi selain engkau ya Allah. Betapa seorang hamba menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani wa ana abduk. Sebuah pengakuan bahwa hamba betul-betul menuhankan Allah karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Kita itu adalah khalaq. Allah adalah khaliq. Khalaq tugasnya beribadah kepada sang khaliq. Maka hasilnya adalah akhlak. Apa bu? Manusia itu adalah khalaq. Allah itu adalah khaliq. Khalaq beribadah kepada sang khalik, hasilnya adalah akhlak. Kalau ada khalaq beribadah kepada sang khalik namun akhlaknya tidak baik, berarti ada yang salah di dalam beribadahnya. Kalau ada khalaq beribadah kepada sang khalik namun akhlaknya tidak baik-baik, berarti itu ada yang salah di dalam ibadahnya. Oleh karena itu, perbaiki tauhid kita. Perbaiki hati kita. Kita itu hamba. Kita itu hamba. Enggak ada hamba yang hebat, tidak ada. Walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ardi tau'a wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Tidak ada seorang hamba Allah yang akan tegak berdiri melainkan Allah akan paksa untuk dia bersujud. Betul tidak bu? Orang yang banyak harta, orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan tinggi, pernah tidak dia tidak bersujud? Semuanya bersujud kepada Allah. Saya tanya, ibu kalau lagi susah ekonomi cerikna kasaha? Kabesti kalau. Ibu kalau lagi susah ekonomi mintanya ke siapa? Ke Allah atau ke orang lain? Itu sebuah bukti bahwa manusia itu seorang hamba. Jadi akan ada hamba-hamba Allah yang bersujud kepada Allah dengan keinginan sendiri. Ataupun dipaksa oleh Allah. Terpaksa bersujud, betul-betul menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang hamba. Oleh karena itu, kalimat ketiganya luar biasa. Disusul lagi Allahumma antar rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Lalu wa ana ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat. Aku tetap dalam perjanjianmu ya Allah. Tidak luar biasa, bagaimana ini? Sungguh luar biasa. Ketika seseorang akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membuka kembali perjanjiannya dengan Allah. Al-Quran surat ke-13 ayat ke-20, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Emang manusia punya perjanjian dengan Allah bu? Punya tidak? Punya. Di mana Kang Mega? Di Al-Quran. Surat keberapa Kang Mega? Surat ke-7. Ayatnya ayat keberapa? 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin
Dulu ruh kita itu diambil perjanjiannya oleh Allah. Bagaimana perjanjiannya? Ketika ruh manusia diciptakan, dimasukkan kelak ke dalam rahim ibunya, diambil perjanjiannya dengan Allah. Apa perjanjiannya? Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Berarti perjanjiannya adalah mentauhidkan Allah. Muncullah iman ece fa akhbirni anil iman, ambillahi. Fondasi iman yang paling dasar adalah beriman kepada Allah. Dari mana dasarnya? Dari perjanjian tersebut. Tapi yang terjadi ternyata iman kita sekarang acak-acakan, betul tidak Bu? Oleh karena itu orang beriman belum tentu jaminannya masuk surga dengan instan. Tapi berbeda dengan orang takwa. Kenapa Kang Mega? Orang beriman belum tentu beliau bertakwa. Betul tidak Bu? Orang beriman belum tentu bertakwa. Karena kalimatnya dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, Anda bertakwa. Berarti orang yang beriman punya tugas satu lagi, yaitu mengaktualisasikan keimanannya, mengaplikasikan keimanannya menjadi nilai-nilai ketaatan, menjadi nilai-nilai ketakwaan. Contoh, ibu beriman, agamanya siapa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Gak yakin saya Bu. Ibu agamanya apa Bu? Jawab sing tarik aja. Ibu agamanya apa Bu? Yang disembahnya siapa? Tapi kenapa kata Allah antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Banyak orang-orang yang lengah terhadap perjanjian itu. Ibu ngaku beriman, kita ngaku beriman, bapak ngaku beriman, ngaku beragama Islam, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada satu kalimat untuk menguji apakah Anda orang beriman atau bukan. Di mana kalimatnya? Hayyalas shalah. Masih kene di dapur ngagoreng bala-bala. Lebar adonanana 2 sendok deui. Eta ditinggalkeun kompor. Ibu cepat sholat atau gorengna dituluikeun? Well, kenapa ketika Anda kehilangan sesuatu tentang perjanjian dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dipanggil untuk bahagia, hayya 'alal falah. Kenapa? Kalian kalau ingin bahagia ya sholat dulu. Sholatnya tepat waktu. Tapi susahnya minta ampun. Tapi beda cerita kalau kita kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, kita menangis, betul tidak Bu? Ketika engkau kehilangan akhirat, waktu sholat engkau lalai, Allah uji kalimat Sayyidul Istighfar itu dengan perjanjiannya. Bagaimana yang terjadi? Santai we, da panjang kene waktunya, betul? Beres ngagoreng bala-bala, ngajait heula popoean. Beres ngajait popoean, calik heula di ruang tamu, mariksa WhatsApp bisi aya WhatsApp ti Besti. Halah ya. Besti engke arek ka pangajian agi moal. Kunaon moal? Oh si eta datang heueuh geuleuh nya. Geus misah. Urang mah lewat panto tukang. Ka mana tuh Bu? Seseorang yang kehilangan perjanjian dengan Allah tenang-tenang aja. Tapi ketika Anda kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, Anda menangis, betul tidak Bu? Suamimu meninggal, engkau menangis Bu? Pak, istrimu meninggal, engkau nangis Pak? Ente, astagfirullahaladzim. Bu, anu make kopiah salaki saha boleh dinyata? Anak tercintamu meninggal, engkau nangis tidak Bu? Nangis. Rumahmu yang megah hancur karena gempa bumi, engkau nangis tidak Bu?
Nangis, tapi kenapa Anda tertinggal waktu sholat untuk menguji imanmu, perjanjian dengan Allah, kok bisa lengah? Betul tidak Bu? Emas berlianmu ketika hilang engkau nangis Bu? Ece eta emas rencem, leungit cerik tong disumputkeun geus kaciri. Nangis tidak Bu? Suatu saat engkau meninggal dunia Bu, mudah-mudahan panjang umur Bu. Suatu saat engkau meninggal dunia, itu emasnya kemana Bu? Dibawa tidak ke kuburan. Engkau dipulasara jadi mayit pakai kain kafan, dimasukkan ke liang kubur, itu emasnya dibawa pulang tidak? Tidak. Lalu engkau berikan ke siapa? Ahli waris pinter. Ahli warismu siapa? Kade ahli waris ece teh barudak jeung salaki tuh. Engke ece maot eta emas ku salaki dijual. Duitna dipake kawin deui. Kawina jeung besti nu di sabelah tah. Lihat Pak, jangan ketawa, sama Bapak juga. Bapak punya mobil mewah, nggak bakal Bapak bawa ke kuburan, dibawa tidak Pak? Dibawa, kabayan dibawa. Syaukur nganterkeun mayit Bapak, tidinya mah balik deui ka bumi Pak, betul? Engke Bapak maot eta mobil ku pamajikan dijual. Duitna dipake kawin deui. Kawin jeung DKM Masjid Trans Pak. Dari hati. Well Bu, hati-hati. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat. Pegang perjanjian kita dengan Allah. Iman berubah menjadi takwa, sifat berubah menjadi sikap, khair berubah menjadi ma'ruf. Iman diaktualisasikan di dalam nilai-nilai ketaatan. Ya, well Bu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Qur'an surah ke-8 ayat kedua. Tah. Catat. Lalu bagaimana lagi? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Allah. Betul? Ibu, siapa yang Maha Pelindung? Allah. Serahkan segala sesuatunya hanya kepada hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayangkan sebelum beristighfar itu yang kita ucapkan, betapa mulianya kalimat ini. Tapi beda ayeuna mah. Kenapa? Jelema lamun manggih ka susah lain neangan Allah, tapi milarian emah takokak. Aya ka nyeri, aya ka susah, datang ka kuburan karamat. Mbah, abdi hayang geura boga imah. Cek mbah boro-boro maneh. Hayang ge di kebon awi. Astagfirullahaladzim. Aya nu kitu di dieu. Anu mana jelemana Bu? Astagfirullahaladzim. Jangan ya Bu ya. Oleh karena itu kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Allah ya dari keburukan jiwa dan kejelekan amal perbuatan. Wa'abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui dan menetapkan besarnya nikmatmu kepadaku. Sebelum kita meminta ampun ada kalimat tersebut. Seorang hamba yang mengakui, mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Namun apa yang terjadi? Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dilafadzkan dengan insan karena manusia berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Kalau kata Allah bersyukur, ya Anda bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Ningali batur cincina runcem, ngadu kasalaki ibu nu panas. Ningali batur motorna anyar, ibu nu guling gusah. Ningali batur imahna dilotengkeun, ibu nu cerewet. Coba kita mulai bersyukur. Orang kaya Bu, perhatikan, orang yang diamanahi harta, orang yang kaya secara harta belum tentu hidupnya bahagia, betul tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan berikan ujian sesuai dengan kadarnya, dengan kapasitasnya. Orang kaya belum tentu hidupnya bahagia Bu, betul? Panyakitna oge nangtang kanu duit ece. Liver, ginjal, kanker, jantung, diabetes, stroke,
Berapa puluh juta yang harus dikeluarkan untuk pengobatan penyakit-penyakit tersebut, betul? Coba kalau kita bersyukur, ekonomi sebisa-bisa, hidup seada-ada, apa yang terjadi? Hati tenang tidak? Apa penyakit yang datang, Bu? Panu, nah hari ece panu atuh. Tuh, ieu leuwih ngacor rombeheun deui. Ari ibu kunaon, Bu? Ya, sekarang saya tanya, emang sakit rorombeheun jeung panu beak puluhan juta tuh, Bu? Tidak. Coba lihat, Bu, orang yang sakitnya jantung, makan diatur, betul, Bu? Anu amis dikurangan, anu pahit teu meunang loba teuing, anu asin dikurangan, betul, Bu? Nikmat tidak, Bu? Makan pagi roti bakar 2 siki teu meunang digulaan. Makan siang cau 2 siki teu meunang amis teuing. Makan malam cukup 1 gelas susu, alah nikmat tidak, Bu? Coba kita, Bu, lihat. Ekonomi sabisa-bisa, makan pagi angeun kacang. Siang aya keneh angeun kacang lagi. Peuting lapar, Bu? Sok ka dapur buka teh panci aya keneh angeun kacang deui. Isukan salaki rek digawe, budak rek sakola sok panaskeun. Tepikeun ka saat hideung jiga leutak tah. Angeun kacang. Enak tidak, Bu? Oleh karena itu banyak-banyak bersyukur. Lalu apa kalimat sesudahnya, Kang Mega? Wa abu bidzambi, aku mengakui kesalahan-kesalahanku ya Allah. Perhatikan. Aku mengakui kesalahan-kesalahanku. Disinilah dibuka kalimat permohonan maaf kita. Kita mengakui seorang hamba yang tidak luput dari dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yaumal la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baru kita di situ minta maaf sama Allah. Kita minta maaf yang tidak akan pernah kita ulang lagi. Niat harus bersanding dengan perbuatan. Ibu punya niat bertobat, tapi perbuatanmu tidak mencerminkan pertobatan, sarua keneh ujung bohong. Sekali lagi, perhatikan, 1 kali lagi. Ibu punya niat bertobat, namun niatnya tidak bersanding dengan perbuatan, sama saja dengan bohong. Visi misi tanpa aksi itu halusinasi. Jadi kalau kita sudah mengucapkan pertobatan kita kepada Allah, tolong jangan diulang lagi. Jadi niat itu harus bersanding dengan perbuatan. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu indar rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika kita berniat menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan disandingkan dengan perbuatan baik. Ya. Berarti tidak cukup dengan niat saja, namun aktualisasikan pertobatanmu dengan sikap. Well, tong deui ngomongkeun besti. Well, tong deui ngomongkeun ustad. Oke? Janji, Bu? Baik, ampunilah seluruh dosa yang aku lakukan ya Allah. Wa abu bidzambi faghfirli. Lalu apa lagi, Bu? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mengakui bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sekali lagi Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana
'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'a. Barang siapa yang membacanya di pagi hari penuh dengan keyakinan, kemudian dia meninggal dunia sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal dunia sebelum esok pagi, maka dia pun termasuk penghuni surga. Oleh karena itu perbanyak membaca Sayyidul Istighfar, karena Sayyidul Istighfar ini dikatakan sebagai penghulunya istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah mengampuni atas lisan saya yang kurang baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.